Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Saya hamba Allah dari Aceh izin bertanya. Apakah seorang muslim atau muslimah haram jika melihat atau bahkan suka dengan idol K-pop? Suka hanya sekedar suka karena mereka lucu dengan tingkahnya dan karena kedisiplinan mereka, karena serba bisanya mereka dan tidak lebih dari itu. Sampai bahkan mengikuti dan tergila-gila dengan mereka. Dan kenapa artis yang bukan agama Islam selain K-pop jarang disebutkan, padahal mereka juga sama-sama bukan Islam? Sekian, terima kasih Buya atas jawabannya. Semoga Buya dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita bisa dipertemukan di jannahnya Allah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ada namanya budaya. Orang mengartikan budaya adalah kreasi akal. Maka ayam tidak punya budaya khusus karena tidak punya akal yang lalu berkreasi. Jadi jika itu akalnya orang yang beriman, orang muslim, akan muncul satu budaya yang islami. Berangkat dari sana, budaya. Budaya adalah kreasi akal. Yang tidak berakal tidak berbudaya. Nah, seorang muslim, Anda muslim, Anda orang beriman, adik-adikku semuanya, Anda seorang muslim. Maka pancaran daripada iman Anda ini akan menghadirkan satu perilaku, satu kebiasaan yang dilakukan, kemudian terulang-ulang, mengakar, maka menjadi budaya. Sekaligus tradisi. Maka ada budaya Islami dan tradisi Islami. Nah, jika bukan dari akal yang beriman, maka liar, tidak ada rambu-rambunya. Maka muncul budaya-budaya yang tidak Islami. Mulai dari mungkin membuka aurat jadi biasa, sebuah tontonan, dan yang lainnya, dan yang lainnya, dan yang lainnya. Maka Anda sebagai seorang mukmin, saya tidak bicara tentang apa tadi, pop apa tadi? Apa? K-pop? Apa? K-pop? Korean pop dan sebagainya. Banyak yang lainnya, budaya-budaya selain dari Korea banyak. Dari orang-orang yang tidak beriman banyak. Hanya mungkin saat ini yang lagi nge-booming, nge-trend atau lagi nyebar itu adalah yaitu. Sebetulnya yang lain juga banyak. Maka orang beriman itu tidak melihat, kita tidak mengomentari tentang itu K-pop tadi, bukan K-pop ya, tidak mengomentari itu. Alhamdulillah nyebut aja susah. K-pop atau K-pop Bu ya? K-pop. Ya saya salah mohon maaf. Ya saya pop itu. Baik. Jadi Anda punya rambu-rambu, terserah kalau Anda punya rambu-rambu, enggak hanya karena kalau yang kita tidak mengetahui tentang ini saja, tidak. Umat Islam harus punya pendirian dong. Dia membangun jiwa Anda menuju kemuliaan atau tidak, membangun akhlak Anda atau tidak, selesai di situ. Kita tidak fokus mengentari ini, K-pop tadi itu K-pop, tidak mengentari ini, sisi ini enggak. Kalau yang lainnya tidak sesuai ya jangan diikuti. Itu kan urusan dengan iman. Kalau urusan senang, kesenangan dari Allah. Orang bisa senang hanya dengan main kelereng kan? Orang bisa main hanya peta umpet. Orang bisa senang dengan apa? Maka kesenangan pun kita bisa memilih kesenangan yang tidak bertentangan dengan syariat. Kalau kita nonton, itu bukan sekedar tontonan itu halal atau tidak halal. Bukan itu saja. Lebih dari itu syiar siapa? Harus gitu dong. Ini kan punya iman. Anggap saja di tontonan K-pop tadi adalah tidak ada pelanggaran syariat. Ini syiar apa kira-kira? Kenapa kesenangan kita harus dihubungkan dengan syiar yang tidak ada hubungannya dengan grup orang yang beriman? Ayo, ini perlu. Makanya kita tidak senang dengan tidak mengetahui si asik. Kita pakai rambu-rambu. Nanti ada K-pop, ada lagi C-pop, ada lagi D-pop, nanti mungkin macam-macam sudah muncul. Nah, ini bukan itu yang saya maksud. Bukan tidak ada urusan dengan K-pop, akan yang lainnya, akan tapi kita harus pasang rambu-rambu. Jadi selagi itu adalah bukan dari budaya Islam, Anda harus waspada iman Anda. Kalau kami hanya bicara tentang K-pop tadi, nanti di saat ada yang lainnya pertanyaan, gimana kalau ini? Wah ini repot, nanti habis, pengajiannya habis untuk itu nanti. Sudah kasih rambu-rambu, datangnya dari manapun, selagi itu bertentangan dengan budaya, atau bukan dari budayanya orang beriman, akan mengangkat syiar orang tidak beriman, dari ini saja hendaknya kita hindari. Kita angkat syiar yang mengangkat martabat. Kita masih punya budaya-budaya lokal, yang bahkan dibangun atas dasar akidah, atas dasar keimanan. Banyak.
Tradisi-tradisi negeri kita dari Sabang sampai Merauke. Ini perlu. Nah, ini kadang-kadang cuman sisi lain ada kelemahan daripada mental, kelemahan daripada pemuda-pemuda kita ini. Kalau kita katakan lemah cara berpikir, cara ini bukan karena mereka lemah, karena mungkin kita kurang mengajarkan yang benar. Sehingga mereka kurang senang mencintai budaya negeri kita, seni-seni yang ada hubungannya dengan agama kita. Sehingga mereka lebih senang dengan aneh sekali orang beriman ternyata gandrungnya kepada orang yang tidak pernah sujud. Gandrung dari sisi mana? Kalau hanya tadi mengatakan saya sedang model lucunya dan sebagainya. Cari sosok itu lucu yang tidak mengangkat syiar orang yang tidak beriman. Sudah sampai di sini rambu-rambunya. Jangan kita tidak bahas tentang person-personal atau grup-grup tersebut secara umum. Anda ahli iman. Aneh sekali. Kalau ternyata Anda diuji, ya sekarang saya lagi gandrung-gandrungnya dengan D-pop tadi atau K-pop tadi. Saya lagi gandrung-gandrung gimana? Istighfar banyak, perlahan gitu. Kita cari hiburan yang sesuai dengan syariat. Tidak bertentangan dan mengangkat syiar kemuliaan, syiar negeri kita, syiar agama kita, syiar akhlak kita. Seperti itu. Semoga Allah menjaga semuanya. Jangan sampai gampang gandrung. Ketahuilah tanda untuk menguji keimananmu, tanyakan Nabi Muhammad ada di mana? Di hatimu atau tidak, itu maksudnya. Apakah Nabi sudah ada di hatimu? Dan di saat kamu nonton tadi, nonton sesuatu, kalau seandainya Nabi datang, kamu merasa malu atau tidak? Kalau kamu sudah tidak merasa malu, kamu tidak kenal Nabi. Kalau merasa malu, ayo kurangi dong. Perlahan demi perlahan. Wahai adik-adikku, anak-anakku semuanya, kamu umat Nabi Muhammad. Kamu punya manusia yang sangat mulia, sangat-sangat mulia. Sangat layak dan bahkan harus diidolakan. Dan dia adalah manusia idola. Manusia istimewa di dunia dan di akhirat. Baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda terkagum dengan kegantengan seseorang, maka beliau adalah tidak bisa dibandingkan. Kalau Anda kagum dengan kepandaian, tidak ada yang bisa membandingkan. Tidak. Yuk kita olah, wahai anak-anakku semua, adik-adikku yang sudah kagum dengan model-model tadi, yang tidak mengangkat syiar agama, yuk perlahan halus. Kami tidak mencaci Anda, wahai anak-anakku semuanya, adik-adikku. Tidak caci, tidak caci. Aku ajak kalian, yuk kalian. Kenali baginda Nabi Muhammad SAW, yang mengajarkan kelembutan, yang mengajarkan keindahan, yang mengajarkan kebahagiaan, yang mengajarkan bagaimana berbagi, yang mengajarkan bagaimana menjaga perasaan, yang mengajarkan bagaimana kita menjauh daripada hal yang membahayakan kita. Indah semua dari baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bissawab.